Ya pemirsa, dalam rapat koordinasi nasional relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa yang digelar pada Senin kemarin ini nampaknya juga menjadi ajang untuk kritikan pedas yang dilontarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Untuk siapakah? Sebelum kita memulai perbincangan, kita lihat dulu informasinya berikut ini. Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa yang digelar Senin malam menjadi ajang kritik pedas kubu Capres Cawapres nomor urut 3. Diawali dengan pernyataan keras Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid yang menyentil tentang kecurangan pemilu 2024 yang telah dirasakan pihaknya. Arsyad juga mengingatkan bahwa Pilpres kali ini mereka juga sedang melawan kezaliman yang masif. Saat ini kita ada di masa yang tidak baik-baik saja. Betul? Di Pilpres kali ini kita tidak hanya bertarung melawan paslon lain, kita juga sedang melawan kezaliman yang masif. Dari berbagai kasus di daerah kelihatan sudah banyak kasus kecurangan yang terjadi. Bahkan undang-undang konstitusi kita diutak-atik. Apakah kita harus diam? Apakah kita harus takut? Pernyataan keras juga diungkapkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar mengajak pendukungnya untuk tidak takut lagi berkampanye meski dihalangi. Setali 3 uang dengan Ganjar, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga mengajak para relawannya tidak takut dengan pihak yang menekan. Presiden RI kelima ini bahkan menyinggung soal pihak yang baru berkuasa dan telah bertindak seperti di masa Orde Baru. Mana lagi? Kalau mulai sekarang dikelompok-kelompokkan, aduh, mabok saya. Lo bayangin deh, lah kok mengintimidasi? Coba, lah dia tuh siapa sih? Lah iyalah. Lah iyalah. Kalau dia berani, lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Dari Jakarta, Nadila Saleh, Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Arsyad Rashid. Mendapatkan laporan Kades mulai diperiksa. Maaf, saya tidak bisa lagi diam. Dan saya kontak apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa ini mesti dilakukan? Agar kita boleh melawan mereka yang akan melanggar, tapi kita tidak boleh melanggar. Setuju? Kita akan menjaga martabat. Sudah. Ya, yang menjadi pertanyaan publik ini sebenarnya kritikan kerasnya untuk siapa begitu ya? Karena nampaknya jengkel banget. Kalau kemarin kata-kata Bu Mega kan ada kata-kata jengkelnya, saking itu jengkel. Kemudian yang baru berkuasa ini pengen seperti Orde Baru. Nah, biarkan narasumber yang jawab ya, Pi ya. Enggak, maksudnya begini, kalau misalnya
ada arahan lawan Mm-mm. kades-kades oknum yang begini. Berarti dengan kades lainnya juga gitu. Nah, ini kita tanya aja narasumber kita. Ya, sudah ada Bang Viva Yoga, politisi PAN, kemudian juga Bang Masinton Pasaribu, politisi PDIP, dan juga Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bang Masinton dan Bang Viva ini merepresentasikan juga Ya. TKN dan TPN. Ya, pastinya ya. Iya kan? Kita langsung ke Bang Masinton. Ini sebenarnya kritikan keras ini selain Bu Mega juga kemarin nampaknya Pak Ganjar ini juga. Aset Rashid juga. Ini sebenarnya ditujukan untuk siapa sih, Bang? Ditujukan untuk kekuasaan yang menindas. Kekuasaan yang menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti rakyat. Itu yang disampaikan oleh Bu Mega. Nah, tentu ya hari ini 25 tahun perjalanan reformasi. Ya, saya pelaku sejarah dan Pak Pipa juga pernah ngalamin situasi sejarah 98 itu. Dalam 25 tahun ini kita tidak pernah merasakan suasana seperti saat ini. Seperti saat ini tuh maksudnya? Seperti saat ini. Apa ya? Bagaimana kritik yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Kritik yang dilakukan oleh Masyarakat sipil. Ya. Terus kemudian bagaimana artinya tidak ada ruang kritik dari masyarakat sipil? ya masyarakat sipil menyampaikan hal yang rasa sama. keprihatinannya. Oke. Bagaimana juga kritiknya terhadap putusan MK. Kemudian bagaimana pendapat-pendapat dari akademisi, bagaimana pendapat dari kalangan pers juga, begitu ya. Artinya ada situasi hari ini yang ini kita sedang tidak baik-baik saja. Kita itu Oke. hanya PDIP atau kubu Ganjar atau kita Indonesia Ya maksudnya? kita Indonesia dong, Mbak. Oh gitu. Ya jangan direduksi dalam arti kepentingan kita tuh kepentingan politik. Kita berjuang demokrasi itu bukan sekedar menang-menangan, Pak. Itu yang cetek tadi itu, ya. Kekuasaan yang berpandangan cetek, dia akan memanfaatkan momentum demokrasi itu melalui pemilu, ya, momentum demokrasi prosedural ini dengan cara-cara cetek tadi, gitu loh. Nah, diukur dengan menang kalah, gitu. Nah, demokrasi ini lahir dari perjuangan rakyat, Pak. Ya. Perjuangan semestanya rakyat. Kalau Bu Mega mengutipnya berdarah-darah ini. Loh iya, Pak, apalagi beliau sampaikan ya, Republik ini dimerdekakan dengan seluruh upaya dan daya serta semangat dari rakyat tadi itu, termasuk memperjuangkan reformasi dan demokrasi ini. Nah, jadi Bu Mega menyampaikan pesan ya, jangan menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Inkonstitusional. Yang melanggar undang-undang. Jangan menggunakan kekuasaan untuk menakut-nakuti rakyat. Ya. Jangan kekuasaan mengembalikan cara-cara Orde Baru. Gitu loh. Nah, jadi ini menjadi sebuah peringatan buat kita ya untuk tetap menjaga demokrasi ini. Ini nggak bisa Bang, dibiarkan. tapi nampaknya sudah beberapa kali dalam kesempatan juga Bu Mega menyampaikan poin yang kurang lebih sama. Kenapa saat ini di momen yang satu hari jelang masa kampanye diutarakan begitu dengan kata-kata yang sebenarnya jengkel dan lain sebagainya begitu, Bang? Apakah memang ada trigger? Ya, Bu Mega kan menyampaikan, ya, loh, umpama bagaimana sebenarnya gua nggak pengen ngomong, gitu loh. Ini kebatinannya lah gitu. Lah iya, Oke. tapi berdasarkan informasi ya yang sampai, kemudian suara-suara yang beliau dengar gitu ya, yang beliau harus sampaikan, itulah pemimpin. Dia mau mendengar dan menyuarakan suara-suara masyarakat tadi. Oke. Mungkin nggak enak buat didengar, gitu loh. Tetapi kebenaran itu harus disuarakan. Baik. Itulah sikap dari Bu Mega. Dari Bu Mega kemarin. Oke, saya ke Bang Viva Yoga Mauladi kalau gitu. Bang, baper nggak, Bang? Enggak. Lebih bagus sih kan pertanyaannya kan baper nggak, Bang? Kan begitu ibaratnya. Nggak, kenapa enggak? Jadi gerakan reformasi itu tidak boleh setback gitu. Oke. Kultur, cara, model pemerintahan gaya lama itu sudah nggak laku lagi sekarang ini.
Jadi gerakan reformasi itu membawa demokrasi mengarah kepada pelembagaan demokrasi, institusi-institusi negara, lembaga-lembaga negara bergerak berjalan sesuai dengan koridor demokrasi. Jadi proses untuk kritik, anti kritik itu biarkanlah mekanisme demokrasi yang bekerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada yang namanya Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu di samping KPU dan DKPP. Kemarin bahkan ada Bang Masinton hadir di Sentra Gakumdu. Oh iya. Hadir. Ya, jadi Ini kemudian pemilu ketika ada penyimpangan, ada penyelewengan, biarkan mekanisme demokrasi itu bekerja. Karena saat ini dari TKN Prabowo Gibran juga akan melawan kekuasaan yang menindas apabila Anda melihat ada kemudian kekuasaan menindas saat ini? jika ada ya. Oke. jikalau. Nah, karena Ya kan? kalau TPN menganggap Jikalau. ada loh ini ya, kan? Jikalau, ya kan? Sama juga karena kekuasaan itu kan bisa dari pusat, bisa dari daerah. Ya. Nah, kekuasaan yang menindas itu pasti akan menghambat proses demokrasi. Tapi TKN akan bekerja, akan berjuang secara konstitusional. Proses untuk mengembangkan proses demokrasi sebagai one person, one value, one food itu harus tetap dipertahankan. Karena seluruh proses pemilu adalah untuk membangun sarana kedaulatan rakyat. Dan kita ingin menghadirkan pemilu yang di samping luber dan jurdil, juga pemilu yang berintegritas, berkualitas, dan menggembirakan. Pastinya. Gitu loh. Bang, tapi kalau mencermati pernyataan Bang Masinton yang kemarin disampaikan TPN Ganjar, ini sebenarnya suara hati masyarakat yang terjadi di Indonesia. Anda melihat hal yang sama nggak? Atau mungkin ternyata nggak, dari sisi Anda nggak ada masalah kok, lagi aman-aman aja, tidak ada gejolak juga? Ya ada, dirasakan suara hati masyarakat itu kan ada, tapi kan spektrumnya luas. Ada yang mengatakan itu karena TPN, ada TKN, ada dari tim Anies, ya kan, seluruhnya kan juga menjadi bagian dari proses demokrasi. Tetapi jangan lupa ada yang namanya Bawaslu, Gakumdu, dan proses itu menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Dan satu, pengawasan dari civil society. Jadi civil society itu adalah kekuatan, langsung upload, kekuatan share, gitu. dari non negara yang punya sifat mampu membatasi intervensi negara, dan dia bersifat kritis gitu. Jadi di samping lembaga-lembaga negara juga ada kekuatan masyarakat yang juga mampu untuk mengawasi itu. Nah, bagaimana caranya proses itu berkembang? Ya biarlah nanti kita akan ada proses komunikasi, jalur-jalur demokrasi bisa berjalan, dan kalau kemudian ada persoalannya diselesaikan secara transparan dan objektif, dan kuncinya bahwa kultur, cara, model, gaya pemerintahan Orde Lama itu sudah tidak berlaku lagi. Intinya gini, TKN menyayangkan nggak ada ucapan-ucapan, diksi-diksi yang disampaikan kemarin di acara JI Expo tersebut? Enggak. Tidak. Ada diksi lawan, ada Orde Baru dan lain sebagainya. Tidak. Justru dari TKN ingin merangkul, tidak melawan. Gitu. Nanti seperti apa? Mas Ipang nih kayaknya mau komentar ya. Nanti kita tahan dulu ya. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Abang Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini nampaknya sudah ketawa-tawa dari tadi, pengen komentar nih, nggak tahan nih kayaknya Mas Ipang melihat satu kritikan pedas. Tapi tadi Bang Viva bilang ya kita maunya merangkul aja, kan pengennya pemilu ini damai-damai saja. Siangnya itu kan Anda lihat sendiri ya. Deklarasi damai. Jadi memang apa yang disampaikan Bang Viva kan sebetulnya adalah lembar damai kan. Nah, kalau Bang Masinton kan dua-duanya lembar damai, sekali juga lembar perlawanan kan. Jadi ada dua konteks itu saya lihat. Cuma intinya sih sebenarnya kalau saya memahami ini kayak politik kain sarung aja. Ini posisi dan nasib gitu. Dulu saya memahami bahwa ketika Pak Prabowo dalam kondisi berlawanan dengan kekuasaan, itu kan juga hal yang sama beliau alami. Narasinya juga sama. Jadi makanya publik, masyarakat melihat, oh ini kok seperti acting aja gitu. Karena itu persepsi publik. Karena dulu Pak Prabowo kan juga pernah posisi berganti, maksud Anda begitu? Posisinya berganti. Polanya sama gitu. Yang kemarin kekuasaannya di sini, sekarang kekuasaan bergeser ke sini. Nah, korbannya underdog efek juga berganti. Boleh nggak saya tambahkan sedikit, pertanyaannya begini. Pada saat 2014, 2019 atau 2019 lah ya mungkin ya. Karena kan Pak Jokowi kan memimpin pada saat itu dan PDIP menjadi partai pengusungnya. Terjadi nggak dugaan-dugaan sebagaimana tadi Bang Masinton? Ini persis terjadi sama Pak Prabowo. Misalnya baliho Pak Prabowo banyak diturunkan ya kan. Kemudian setiap acara-acara
izinnya dipersulit. Kades misalnya. Ya, gitu. bahkan ada mobil untuk kegiatan apa, mobilnya nggak diberi izin, kan gitu. Kan itu Berarti terjadi. respon dari Kubu Ganjar Makanya saya bilang sama aja seperti dong. kain sarung, jadi nggak pernah selesai yang begini-begini. Nah, cuma yang kedua begini, Kau salah mengininya. nah cuma Enggak, Bung Pangi membaca melihat dari aspek sisi teknis. Lo harus lihat ya, itu putusan MK itu putusan yang itu itu menabrak seluruh nalar dalam kewajaran kita berdemokrasi ini. Kalau tadi yang disampaikan Bung Pangi itu sangat teknis. Ini ada yang membuat orang. Nah, kalau itu saya melihat, sepakat. Kalau MK gitu saya loh. sepakat, Bang. Nggak, tapi Jadi, tadi kan kita cuma ini kan pelanggaran ini maksud saya. Kayak Kades misalnya. Tadi kan disebut kita berangkat dari pertemuan. Maksudnya jangan gini, Bang. Maksud saya begini, harus fair juga bahwa PDIP kan pernah ada dalam ranah kekuasaan. Ya. Bagaimana juga ada Masih, bukan pernah loh. Ya, pernah 2 periode kan, 2 pemilu. Ya. Dan posisi yang dialami oleh Pak Prabowo PDIP sekarang itu posisi yang pernah dialami oleh Gerindra. Ya. Itu maksud saya. itu- Tapi konteks MK memang saya sepakat bahwa itu demokrasi ini harus dijaga. Kualitas demokrasi harus dijaga. Lantas Indeks harus disikapi demokrasi harus seperti dijaga. apa? Dan saya mengakui kok Ibu Mega ini adalah pejuang demokrasi. Saya nggak ada masalah soal itu. Dia konsisten 3 periode itu menolak, dinasti menolak. Kemudian beliau adalah presiden satu-satunya yang incumbent yang kalah dalam pemilu. Itu artinya apa? Pemilunya fair, pemilunya tidak partisan, penyelenggara perangkat-perangkat hukumnya bagus. Ya, fitur-fitur demokrasinya mendukung aura demokrasi. Saya sepakat itu, Bang Masinton. Sampai Cuma saat ini juga berarti. pelanggaran-pelanggaran ini karena memang posisinya PDIP tidak diuntungkan dengan adanya Gibran, karena Gibran dianggap representasi kekuasaan, itu yang membuat hari ini terzolimi PDIP, underdog effect gitu. Karena posisi saja. Tapi kalau seandainya nih, ini pura-pura kita nih, seandainya nih, kalau misalnya hari ini Pak Jokowi ada posisi yang mendukung PDIP, dan Mas Ganjar tidak Nggak ada jadi kayak Gibran, gini. lempar Gibran kita tutup, kita skip, mungkin posisinya Prabowo hari ini yang ngeluh gitu loh. Jadi ini kayak acting, itu nggak pernah selesai sebenarnya. Makanya memang Beda, Pak. kita perangkat hukum kita Jadi jadi tinggal siapanya saja di posisi itu gitu Dia ya. bicara dalam kerangka teknis. Ya. Oh, ada baliho dicopot, oh ada yang dirusak, Oknum. Ada ini. Kades juga. Kades. Ya, gitu loh ya. Ya. Nah, terus kalau katakan nih Pak Jokowi kalau ada di kita gitu ya, ini situasinya beda. Itu beda, Bung Pangi. Jadi ya, yang disoal hari ini ya bukan pada tataran teknis. Teknis itu berikutnya. Ada satu hal yang mendasar, fundamen dalam aspek demokrasi kita. Yang hari ini ya dengan putusan MK itu menampakkan satu wajah kekuasaan ya yang ingin melanggengkan kekuasaannya dengan menabrak aturan. Mau terlepas apapun itu. Putusan MK itu ya. Etika dalam kekuasaan itu udah nggak ada. Ini sekarang hari ini coba ya dengan putusan MK tadi, yang nabrak itu tadi, sah dong, secara boleh dong mengajukan syarat di bawah 40 tahun asal udah pernah jadi terpilih, secara formal nggak ada yang dilanggar dengan itu, dengan putusan MK tadi. Tapi secara etik itu benar tidak? Nggak benar. Sama itu Pak, kita naik bus atau naik kereta angkutan umum, ada bangku kosong, terus ada ibu hamil, kita duduk di bangku itu Pak, bangku kosong tadi, ya, secara hukum tidak ada yang kita langgar itu. Tapi etika. Tetapi secara etik, betapa tidak beretikanya kita secara etik publik, begitu. Nah itulah yang hari ini dilanggar. Bang Viva. Bang Viva, Gitu loh. yang lagi diomongin sama Bang Masinton nih. Jadi soal Bang Mas putusan kan nyebut nama Bang Viva sih masalahnya. Soal putusan MK sudah tutup buku lah. Anda sudah clear kita harus waktu move itu? on ya kan segala. Tapi secara etika tadi MK dibahas itu kan lagi. MK itu kan dibentuk berdasarkan undang-undang, bersifat final dan mengikat. Ya. Kemudian seluruhnya sudah selesai dan ini sudah mau kampanye. Tapi itu selalu didengungkan gitu. Ya, saya juga nggak tahu kenapa begitu. Apa jangan-jangan Makanya strategi kita juga ini dari kampanye ini kubu. ke program aja kita ini sekarang. Kalau dari TKN ya, gitu sudah Paswe, itu sudah cerita lama. Tapi dan tadi secara fundamental ada formal, permasalahan Bang, katanya Bang Masinton. Permasalahannya apa? Secara fundamental tadi, ini bukan Apa? tataran teknis aja, ternyata di fundamental Oh juga iya, bermasalah. jadi ketika ada kecurangan, manipulasi terhadap pemilu,
ada Gakumdu, ada Bawaslu yang dibentuk sampai tingkat TPS. Dan ada kekuatan dari civil society, pengawas pemilu, independen. Jadi seluruh mata masyarakat itu memantau, memonitor, apalagi sekarang ada media sosial yang begitu cepat dalam 1 menit ada kecurangan, ada manipulasi, entah itu benar apa tidak, langsung viral. Jadi ini adalah bagian yang sangat baik menurut saya dalam proses untuk peningkatan kualitas demokrasi soal transparansi dan kecepatan informasi. Jadi kalau dengan demikian maka upaya untuk pencegahan, transparansi, objektifikasi itu sudah inherent di dalamnya dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia. Sebelum saya ke Bang Ipang, satu kalimat mungkin Bang Viva. Tapi kalau pemilu yang beretika bagaimana TKN menyikapinya? Loh, itu kewajiban. Bukan hanya TKN, seluruh pasangan calon harus membangun pemilu yang luber, jurdil, aman, damai, berkualitas, berintegritas, dan membahagiakan. Tidak usah marah-marah. Mas Ipang, tanggapi dulu Mas. Bang Ipang, selalu didengungkan itu ke itu begitu loh, ya kan? Malah yang ibaratnya oknum kades, penurunan baleho dan lain-lain, kabindalah apalah, pengerahan aparatur kabupaten kota dan lain sebagainya. Ya ini justru malah menurut Bang Masinton itu teknis gitu loh. Ya, makanya saya nggak sebenarnya apa yang disampaikan Mas Masinton tidak ada perdebatan sebenarnya. Teknis itu memang persoalan tidak substansial. Tapi substansialnya itu kan adalah misalnya lapangan pemilu tidak datar. Itu kan substansial. Pertarungan tidak fair, lapangan becek misalnya. Nah, itu harus dibersihkan. Bagaimana sistem fitur-fitur demokrasi kita itu settle untuk menjaga perangai perilaku politisi. Mau dia di kekuasaan atau tidak dengan di kekuasaan. Nah, itu memang saya sepakat prinsip equal pemilu. Itu kan mazhab ideologi kita, mazhab pemilu yang equal, yang non diskriminatif, yang sama, setara siapapun calon presidennya. Artinya kalau dia melanggar, ya Bawaslunya harus menindak kan begitu. Tidak ada toleransi. Nah, sekarang kan seperti itu yang kita ingin perlihatkan. Yang kedua begini, saya lihat contoh di dalam konteks demokrasi kita yang seperti kita ingin demokrasi kita bagus, freedom house kita bagus kan menilainya indeks demokrasi. Cuma bagaimana mengembalikan misalnya mencegah perangkat-perangkat tadi itu, termasuk PJ, bupati, wali kota dan gubernur. Ini kan sejarah memang terburuk. Saya mengatakan itu memang buruk. Karena ini PJ yang paling lama di dunia. Dan tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia PJ bupati wali kota itu 3 tahun nggak pernah loh. PJ itu kan 6 bulan. Itu memang ada problem, itu rusak gitu loh. Dirusak oleh yang mengusungnya adalah PDIP. Jadi makanya saya bilang Bang Masinton itu seolah mohon maaf nih. Kok lupa sendiri calon presidennya itu Pak Jokowi gitu loh. Ya kenapa nggak diingatkan itu PLT itu udah 6 bulan. Pilih langsung pemilu itu. Bagaimana bupati wali kota itu legitimate dari rakyat, bukan dari kekuasaan sekarang wali kota itu. Nah, PJ bupati wali kota itulah yang sekarang yang diciptakan, itulah yang menjadi monster sekarang. Yang ditakutkan sendiri oleh Bang Masinton. Dan itu yang harusnya diprotes gitu. Itu produk PDIP kok itu. Kenapa nggak diingatkan? Masa saya yang disalahkan? Ya, maka dia curiga katanya PJ ini akan dipakai untuk kekuasaan. Itu produk PDIP kok. Nah, coba. PJ produk PDIP gimana sih kau? Gimana Bang? Itu pun bukan pengusungnya memang itu bukan diangkat partai politik. Gimana sih logikamu? Enggak, ya kan abangnya logikamu itu yang ini. Nah, maksudnya PDIP berarti bukan lagi dari itu diangkat PJ itu diangkat partai politik. Ya kekuasaan ini PJ itu diangkat partai politik. Siapa yang mengingatkan presiden? PJ itu diangkat partai politik. Maksudnya presiden. Lah iya. Sebagai tanggung jawab dari presiden. Makanya lu bicara ya apa-apa nih bukan bicara dengan sentimen ini lu gitu loh. Enggak, tapi kenapa tidak mengingatkan presiden kalau di mana lu itu posisikan sebagai lu di sini sebagai pengamat objektif, lu berdasarkan pengetahuan lu. Bukan sentimen lu. Maksudnya gitu mengingatkan, Bang. Maksudnya mengingatkan. Tidak, PJ itu diangkat oleh siapa? Sumber kekuasaannya presiden dan menteri dalam negeri. Ya sudah. Setuju dengan itu, Bang? Kalau kau bilang itu PDI, ini publik akan melihat ini. Ya, dikira PDI yang pengusung Pak Jokowi itu yang bertanggung jawab adalah pengusung utama ya, PDIP, Bang. Bukan
depan. PJ itu siapa yang ngangkat? Kalau PJ Bupati Masa siapa yang abang ngangkat? ulang-ulang lagi pertanyaan? Tadi sudah dijawab Presiden dan juga Presiden Mendagri di sana. Ya. Nah, berarti abang yang benar. Nah, udah saya salah di situ. Bukan, enggak. Nah. Agar Nggak, kau begini Bang, posisikan pertanyaan Bang Pangi benar. kenapa tidak mengingatkan Presiden Joko Widodo di Enggak, mana maksudnya, gitu maksudnya. dua kali Pendapat, periode ini basic argumen, Ya. jangan dilandasi dengan sentimen gitu loh. Diposisikan itu dulu, benar dulu. Itu yang saya tentang ke dia. Tapi adakah dari PDIP mencoba mengingatkan kepada Presiden Jokowi dengan produk yang dihasilkan justru Ya, seperti buah si malakama Atau begitu? jangan-jangan komunikasi saat ini udah terputus total, jangan-jangan Bang. Jangan-jangan. komunikasi ya? Ya. Ya nggak tahu. Kok kan nanya ke aku? Lah iya kan, lu tanya ke istana sana. Oh ya, oke. Baiklah, kalau gitu. Kita tidak dulu sejenak ya. Kami kembali Tanya ke lagi. istana sana. Kok tanya ke kita? Iya. Bukan Bang. Anda bukan. Iya, benar. Lu benar, gak nanya ke lu, Bang. Gak nanya ke lu. Iya. Kita ikutan liar nih Bang. Oke, kembali lagi kita berbincang tadi tertahan begitu ya. Sebelum ke Bang Viva, saya mau ke Mas Ipang menanggapi sebelum pernyataan bincang, dari kita pastikan kita duduk aja dulu ya, duduk ya. kayaknya on fire. Mas Ipang, tanggapi dulu sedikit pernyataan dari Bang Masinton tadi. Ya, memang ini yang menjadi problem, bahwa saya percaya bahwa PDIP itu partai yang ideologis. Ya. Ideologinya adalah demokrasi. Pelanggaran hak asasi manusia itu beliau kan sesuatu yang tidak ditoleran. Makanya soal 3 periode PDIP konsisten, soal dinasti PDIP konsisten. Nah, tapi ada kan soal petugas partai, bahwa presiden adalah petugas partai dari PDIP. Nah, ini yang saya memang kita sayangkan gitu. Kenapa PDIP waktu itu, walaupun memang PDIP sendiri memang ada konteks presidennya, cuma ketika kekuasaan itu sedang ada pada genggaman presiden, itu kan harus dikendalikan oleh partai. Maka petugas partai itu menurut saya menarik, karena garisnya garis komando. Dia tunduk kepada kehendak partai. Jadi harus diingatkan oleh partai. Nah, ketika partai mengingatkan, maka potensi tadi itu, misalnya PJ kepala daerah yang berlama-lama itu, yang sumber kekuasaannya bukan dari rakyat, tapi dari presiden dan menteri dalamnya, itu berbahaya kalau dipakai oleh kepentingan kelompok golongan tertentu. Karena sumber legitimasinya bukan dari rakyat. Maka dia akan tunduk kepada kehendak kekuasaannya. Tapi kan mau lama-lama pun juga PJ begitu, kalau misalnya dia melaksanakan tugas fungsi jabatannya dengan baik, sesuai dengan koridor, ya bau amisnya itu yang mulai menyeruak. Jadi ada kecurigaan. Karena kita ingin demokrasi kita, pemilu kita kan fair. Saya soal Bu Mega kan saya nggak pernah ragukan. Bahkan kan saya bilang tadi, dia presiden tapi kalah loh dalam pemilu. Itu sejarah pertama di dunia. Bahkan di Indonesia mungkin ya, presiden yang incumbent kalah gitu. Petahana kalah loh gitu. Artinya kan fitur-fitur demokrasi, perangkat-perangkat hukum itu settle gitu, jalan sendiri. Tapi kalau diingatkan sekarang juga mungkin sudah tidak ada komunikasi antara PDIP ya, ini yang mungkin Jokowi, problem gitu. hari ini saya nggak tahu. Ini kan bukan hanya soal PJ Bupati Wali Kota, tapi bagaimana hari ini perangkat-perangkat desa. Kemudian BLT itu hentikan. Karena itu merusak demokrasi kita. Karena itu suap. Nah, kalau mau BLT bantalan sosial, kalau kita mau fair ya Bang Masinton ya, hentikan dong, karena ini kan rawan. Jangankan saya ya, masyarakat saya tanya bantuan soal calon nggak mundur, Anda nggak kritisi itu juga? Ya, calonnya itu harusnya menjadi kritik juga dong. Cuti itu harus berhenti jangan, supaya tidak tergelincir kepada potensi abuse of power. Ini kan yang dibilang, ini perangkat-perangkat settle supaya tidak tergelincir kepada potensi lapangan tidak datar. Contoh tadi perangkat desa. BLT bantalan sosial 12 item itu. Nah, kemudian soal PJ Bupati Wali Kota. Apalagi Bang Masinton pasti tahu itu potensi-potensi kecurangan, termasuk bagaimana Bawaslu, KP komisioner itu kan juga hasil proses politik. Harus kita curigai juga bahwa mereka juga tunduk kepada proses politik. Tadi Bang Viva mengatakan ada Bawaslu, bahkan ada civil society di situ. Ya, harapan kita memang kan mereka bisanya ngomong seperti saya ngomong ya, tapi kan ketika ada kemarin terang benderang bisa perangkat desa, saya harus akui itu salah gitu. Karena perangkat desa dipakai untuk menguntungkan salah satu calon presiden. Nah, persoalan itu juga terjadi. Mohon maaf nih Bang Masinton. Mohon maaf, ini satu aja. Apakah persoalan yang sama pernah terjadi ketika PDIP mengusung Pak Jokowi di periode 2019? Apakah pernah nggak perangkat desa dipakai untuk kampanye? Kalau nggak, berarti bagus, angin segar. Pernah nggak BLT dipakai untuk pemenangan? Hanya untuk pemilu. Nah, itu kalau nggak berarti kita fair. Poinnya sudah kita fair dong, equal. Nah, kalau itu juga dilakukan hal yang sama, berarti
persoalan negara itu adalah pada sumber kekuasaannya, bukan pada orangnya. Bang Viva mention tadi Bang tuh satu kegiatan yang menurut Ipang salah itu gitu. Soal apa? Kades itu. Ya itu bukan kampanye, itu menyerap aspirasi dari kepala desa. Di Undang-Undang Pemilu kan Kades, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh untuk ikut kampanye, dan di Undang-Undang Desa juga dinyatakan bahwa kepala desa, perangkat desa dan badan penyelenggara desa itu, Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Jadi semuanya jelas clear. Dan kalau kemudian itu diduga ada unsur kampanye yang belum kampanye, kan juga ada Bawaslu di situ. Kita serahkan saja kepada Bawaslu gitu loh. Jadi yang kita tekankan di sini TKN ingin agar pemilu ini damai, bahagia dan menyenangkan. Tidak marah-marah, tidak saling melontarkan fitnah dan hoaks ya. Karena harus ada proses pendidikan politik rakyat di pemilu. Toh pemilu itu Mas, setiap 5 tahun juga akan kita dapatkan kembali. Kita akan ketemu dengan konfigurasi politik yang berbeda-beda gitu loh. Nah, kalau sudah menjadi agenda nasional, seluruh pasangan calon, seluruh tim ini juga harus membawa kesadaran kolektif bahwa output dari pemilu itu tidak sekedar proses seleksi kepemimpinan, tapi adalah meningkatkan ya cita-cita kemerdekaan untuk kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Karena setiap periodisasi presiden itu harus semakin bagus. Gitu Mas. Baik, singkat Bang Masinton, singkat saja Bang. Ya, sebagai sebuah harapan ya, tentu semua berharap ini bagus. Tetapi tugas kita adalah menjaga proses demokrasi prosedural ini 5 tahunan ini bukan hanya sekedar proseduran aja. Ada pemilu ya gitu. Tapi demokrasi ini harus kita dorong kepada ranah substansi. Di mana substansi demokrasi itu menghargai kedaulatan rakyat. Pemilu itu melahirkan kepemimpinan yang legitimate di hadapan rakyat gitu ya. Sehingga kepemimpinan yang legitimate di hadapan rakyat ini, dia bisa dipercaya oleh rakyat untuk membawa Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau kepemimpinan yang lahir dari proses pemilu yang curang, itu akan melahirkan perlawanan-perlawanan dari rakyat yang ingin demokrasinya tidak dimanipulasi. Tapi perlawanan dari rakyat itu kan seharusnya menggunakan koridornya juga ya Bang ya? Kalau rakyat bergerak, yang nggak ada pakai teori itu Pak. Pergerakan rakyat itu. Ini ancaman maksudnya? Ya bukan ancaman. Enggak, kita nggak ada ngancam apa-apa. Ya, ini kita bicara tentang dimanapun ketidakadilan, dia akan melahirkan perlawanan dan perjuangan. Sebelum itu terjadi, saya rasa mungkin bisa untuk disampaikan. Itu tadi saya tanyakan, komunikasi. Nah, apa? Kan gitu. Komunikasi. Iya. Atau Anda jawabnya tanya istana lagi aja, atau gimana? Komunikasi yang terbaik itu adalah mengingatkan kan gitu. Komunikasi yang terbaik itu adalah jangan gunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Dan itu bisa diingatkan. Jangan gunakan kekuasaan dengan cara-cara lama gaya Orde Baru yang itu sesungguhnya anti demokrasi. Komunikasinya disampaikan lewat layar kaca ya. Terima kasih banyak Mas Sinton, Mas Ipang sudah hadir. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Ayo gembira. Ya karena ini hari pertama masa kampanye ya Vi ya. Jadi kita juga harus menciptakan pemilu damai. Kita tos dulu kalau gitu. Kami kembali saat lagi dengan informasi dari Gaza, Palestina. Tetaplah bersama kami.